Jauh sebelum era komputer dan internet, bahkan ribuan tahun sebelum Leonardo da Vinci melukis Mona Lisa, ada sebuah penemuan yang begitu canggih sampai-sampai terdengar seperti fiksi ilmiah. Bayangkan, di tengah zaman di mana teknologi militer terbaik adalah pedang dan perisai, seseorang sudah berhasil menciptakan mesin yang tidak hanya bergerak sendiri, tetapi juga bisa terbang. Ini bukan cerita dari novel fantasi. Ini adalah kisah nyata tentang merpati kayu Archites yang sering dianggap sebagai robot atau automaton pertama di dunia. Sebuah mahakarya dari Yunani kuno yang benar-benar melampaui zamannya. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan terbang kembali ke masa lalu untuk mengungkap salah satu misteri teknologi terbesar dalam sejarah. Kisah kita dimulai sekitar abad keempat sebelum Masehi, di kota Tarentum, sebuah kota Yunani yang makmur di ujung selatan Italia. Disinilah tinggal seorang jenius bernama Archites. Nama ini mungkin tidak sepopuler Plato atau Aristoteles, tetapi kontribusinya sungguh luar biasa. Archites adalah seorang polimat sejati, seorang ahli matematika terkemuka yang merupakan sahabat dekat Plato, seorang filsuf brilian, seorang negarawan yang dihormati, dan yang paling penting untuk cerita kita, seorang insinyur yang brilian. Dia adalah salah satu pemikir pertama yang berani menerapkan prinsip-prinsip matematika murni ke dalam dunia mekanika, mengubah teori-teori abstrak menjadi benda-benda yang berfungsi di dunia nyata. Di antara banyak penemuannya, ada satu yang paling menonjol dan legendaris, sebuah burung mekanis yang ia sebut Dijen atau sang merpati. Jadi, apa sebenarnya merpati kayu Archites ini? Sesuai namanya, benda ini adalah sebuah model burung yang dibuat dari kayu. Namun, ini bukan sekadar patung kayu biasa. Archites merancangnya dengan sangat teliti, membentuknya secara aerodinamis agar bisa melayang di udara. Bagian yang paling mencengangkan adalah bagaimana benda ini bisa bergerak. Ini bukan sihir, melainkan ilmu pengetahuan murni. Merpati ini digerakkan oleh tenaga uap air atau udara bertekanan. Konsepnya sungguh jenius. Archites menciptakan sebuah sistem di mana uap atau udara yang dipadatkan di dalam sebuah bejana dipanaskan, kemudian dilepaskan melalui serangkaian katup kecil yang terpasang di dalam tubuh burung kayu tersebut. Energi yang dilepaskan dari semburan uap inilah yang menjadi sumber tenaganya. Meskipun catatan asli dari Archites sendiri telah hilang ditelan zaman, para penulis kuno seperti Aulus meninggalkan deskripsi tentang cara kerja perangkat ini. Menurut catatannya, merpati ini kemungkinan besar digantung pada sebuah kawat atau batang poros. Ketika uap panas menyembur keluar dari bagian belakangnya, ia menciptakan gaya dorong yang kuat. Ini adalah demonstrasi paling awal dari prinsip aksi-reaksi. Konsep fisika fundamental yang baru akan dirumuskan secara resmi oleh Isaac Newton hampir 2000 tahun kemudian dalam hukum gerak. Ketiganya, gaya dorong ini tidak hanya membuat burung kayu itu berputar di porosnya, tetapi cukup kuat untuk membuatnya meluncur maju di udara. Ini adalah lompatan konseptual yang sangat besar pada masanya. Dan inilah fakta yang membuat para sejarawan teknologi tercengang selama berabad-abad. Menurut catatan kuno, merpati kayu Archites ini tidak hanya bergerak, tetapi mampu terbang menempuh jarak sekitar 200 meter sebelum akhirnya kehabisan tenaga dan mendarat 200 meter. Coba kita renungkan sejenak. Di era tanpa listrik, tanpa mesin pembakaran internal, tanpa pengetahuan formal tentang termodinamika, seorang insinyur berhasil membuat objek terbang sejauh itu. Ini adalah bukti nyata pemahaman mendalam Archites tentang prinsip-prinsip aerodinamika, tekanan, dan mekanika fluida jauh sebelum disiplin-disiplin ilmu ini bahkan memiliki nama. Pencapaian ini begitu luar biasa sehingga banyak orang di zamannya mungkin menganggapnya sebagai keajaiban atau bahkan sihir. Bagi kita di zaman modern yang terbiasa dengan drone dan pesawat jet, merpati kayu ini mungkin terlihat seperti mainan yang rumit. Tapi dalam konteks sejarah, penemuan ini adalah sebuah tonggak peradaban. Ini adalah bukti tertulis pertama dari sebuah automaton atau mesin yang mampu bergerak sendiri yang pernah diciptakan manusia. Ini adalah momen kelahiran konseptual dari apa yang sekarang kita sebut sebagai robotika. Penemuan Archites menunjukkan bahwa impian manusia untuk menciptakan kehidupan buatan, untuk membuat mesin yang meniru gerakan makhluk hidup, sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Obsesi ini bukan hanya untuk hiburan, tetapi merupakan dorongan mendasar untuk menjelajahi batas-batas kemungkinan fisika dan rekayasa.
Merpati kayu ini menjadi simbol betapa majunya pemikiran para cendekiawan Yunani kuno. Mereka tidak hanya ahli dalam filsafat dan politik, tetapi juga dalam ilmu terapan. Architas, dengan penemuannya ini, meletakkan fondasi intelektual bagi para penemu di masa depan. Karyanya menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk terus bereksperimen dengan mesin-mesin otomatis. Dari jam air Clement di era Islam, automaton karya Leonardo da Vinci, hingga robot industri modern. Semuanya bisa ditelusuri kembali ke ide cemerlang dari seorang pemikir di Yunani kuno. Merpati Architas mengajarkan kita bahwa kecanggihan sebuah teknologi tidak hanya diukur dari transistor atau microchip, tetapi dari kecerdasan, kreativitas, dan keberanian untuk mengubah imajinasi menjadi kenyataan. Warisan Architas tidak hanya berhenti pada merpati terbangnya. Sebagai seorang Piterin, ia percaya bahwa alam semesta diatur oleh angka dan harmoni matematika. Penerapan matematika pada mekanika ini adalah perwujudan dari filosofinya. Ia menunjukkan bahwa dengan memahami hukum-hukum matematika alam semesta, manusia dapat menirunya dan bahkan mengendalikannya. Visi inilah yang menjadi inti dari seluruh revolusi ilmiah dan teknologi yang terjadi setelahnya. Jadi, lain kali Anda melihat lengan robot di pabrik perakitan mobil, atau membaca berita tentang robot penjelajah yang mendarat di Mars, atau bahkan hanya menggunakan perangkat pintar di saku Anda, ingatlah sejenak nama Architas dari Tarentum. Ia adalah salah satu bapak spiritual dari semua keajaiban teknologi ini. Ia adalah bukti bahwa masa depan seringkali dimulai jauh di masa lalu, dari sebuah mimpi untuk membuat sepotong kayu bisa terbang. Sungguh menakjubkan, bukan? Bagaimana sebuah ide yang lahir 2400 tahun yang lalu masih relevan hingga hari ini. Kisah merpati kayu Architas adalah pengingat yang kuat tentang potensi tak terbatas dari rasa ingin tahu dan kecerdasan manusia. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Apa pendapat Anda tentang penemuan luar biasa ini? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan penjelajahan kita berikutnya ke dalam sejarah sains dan teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya.